Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut dengan tenaga kerja langsung. Seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan, ataupun tenaga kerja tak langsung. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi atau seperti montir atau mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik juga. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara yang pertama yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Kemudian mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Kemudian mengadakan taksiran yang wajar. Kemudian memperhitungkan kelorigaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Kemudian tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Kemudian yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JSTKL. JSTKL tersebut jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, sedangkan P itu unit ekuivalen produk, sedangkan JSTKL yaitu jam standar tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKLST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLST. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik, terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi.
Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expenses adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran laba rugi. Bahwasannya penyusunan anggaran induk terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional disusun untuk menyusun anggaran laba rugi, sedangkan anggaran keuangan disusun untuk menyusun anggaran neraca. Nah, ini merupakan terakhir dari bagian 3 tentang penyusunan anggaran operasional yang menjelaskan penyusunan anggaran laba rugi. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.